Brother, lu pernah mikir gak sih? Kenapa akun-akun kajian salafi sekarang makin menjamur? Makin viral, makin banyak followersnya, padahal nggak ada tim marketing, nggak pakai endorse artis, dan nggak jualan mimpi dunia. Kok bisa? Padahal isinya cuma kajian Islam. Tapi ternyata justru itulah rahasianya. Brother, gue kasih tahu rahasianya nih. Akun kajian salafi di berbagai platform, TikTok, Instagram, YouTube, bahkan di podcast, makin menjamur bukan karena komando, tapi karena kesadaran dan semangat dakwah yang lahir dari keimanan. Para penggeraknya, orang-orang biasa. Pemuda-pemudi hijrah, ibu rumah tangga, mahasiswa, pekerja kantoran, tapi mereka belajar, menyimak, lalu nyebarin, bikin konten, potong video, tambahin subtitle, upload, karena mereka paham betapa pentingnya dakwah yang murni dari Al-Quran dan Sunnah, sesuai pemahaman salaf. Ustadz-ustadznya, ngomongnya tenang, santun, tapi dalilnya tajam, nusuk, nggak jual mimpi, nggak bawa embel-embel karomah, ngaji kitab, bukan ngaji gaya. Dan para pendengarnya, mereka nyari ilmu, bukan nyari viral. Tapi brother, di sisi lain, kenapa para pembenci makin panik? Kenapa kolom komentar dipenuhi akun-akun tanpa nama, tanpa wajah, tapi penuh amarah? Kenapa setiap konten yang bahas bid'ah, khurafat, tawasul ke kubur, air kobokan kaki junjungan, ludah keramat langsung diserang? Karena brother, mereka kepepet. Mereka takut, mereka lihat followers kita naik. Dakwah kita nyampe ke anak muda, sementara mereka cuma bisa komentar. Wahabi, Mujasimah, Khawarij, Salafi garis keras. Itu aja. Template komentar dari panutan mereka, yang ilmu agamanya diambil dari mimpi atau ceramah joget. Akun mereka, isinya repost. Watermark nggak dihapus. Followers nyungsep. Engagement nyedih. Kontennya? Fitnah, suudzon, potong-potong omongan ustadz buat narasi mereka sendiri. Basi, brother. Dan yang paling lucu, komentar mereka justru bantu algoritma kita. Mereka kira lagi nyerang. Padahal lagi bantuin, mereka spam, kita dapat reach. Mereka hujat, konten kita makin naik. Lucu nggak tuh? Kasian sebenarnya, brother. Mereka itu korban propaganda, korban tradisi buta, korban kultus ulama lokal yang kerjanya bikin ritual ngawur. Coba bayangin, udah 2025, tapi masih bangga minum air kobokan kaki junjungan, masih rebutan ludah, masih percaya karomah bisa ngirim rezeki dari kubur. Dan yang paling ngeri, masih tutup mata soal pelecehan di balik pagar pondok yang mereka dewa-dewakan. Padahal Rasulullah udah wanti-wanti. Barang siapa mengada-adakan dalam urusan agama, kami ini sesuatu yang tidak ada asalnya, maka ia tertolak. Hadits riwayat Muslim, Rasul nggak butuh bantuan inovasi ibadah, nggak butuh tambahan jikir rekaan, nggak butuh tahlilan 3, 7, 40 hari. Agama ini udah sempurna. Lu tambahin, lu nuduh Rasulullah kurang ngajarin. Jadi brother, lu masih mau terus jadi buzzer bayaran yang dibayar pakai like sesama penghujat? Masih bangga nyepam komentar Tri Tauhid dan Wahabi najis, tanpa ngerti maknanya? Masih rela jadi pion digital buat panutan lo yang isi kajiannya cuma nyanyi dan cerita mimpi? Ingat, komentar lo nggak nyakitin kami. Lo bantu kami. Lo pikir lo lagi nyerang, padahal lo cuman admin tidak langsung yang bekerja keras menaikkan algoritma kami, gratisan pula. Sementara kami nggak akan buang waktu balas komentar kalian, karena berdebat sama orang keras kepala itu ibarat ngecas HP tapi nggak dicolok. Rasulullah bersabda, "Aku menjamin rumah di surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan, meskipun ia di pihak yang benar." Hadits riwayat Abu Dawud. Makanya, brother, masih mau ikut-ikutan nyerang dakwah salaf? Atau mau pindah barisan dan jadi bagian dari gerakan ilmu yang murni dan lurus? Pilihan ada di lo, ikut belajar bareng kami. Atau terus jadi pion digital yang dibayar pakai sebotol air celupan jari junjungan lo.